Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad nasarakumullahu bi badri wa antum adillah. Al-ayah sadaqallahul adzim. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Pada malam hari ini kami akan bacakan penjelasan tentang adab berdoa atau adab meminta. Berdoa itu bukan sekedar untuk mendapatkan keinginan diri atau sekedar untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan. Akan tetapi berdoa itu adalah merupakan idharon lil ubudiyati, untuk menunjukkan bahwa kita ini hambanya Allah ya. Jadi berdoa itu untuk menunjukkan kalau diri kita ini hambanya Allah. Karena kalau hanya sekedar kebutuhan itu tanpa harus meminta, oleh Allah sudah diberikan perlindungan, penjagaan, perawatan. Itu sudah Allah berikan kepada kita sejak kita masih berada dalam tulang sulbi bapak kita. Itu sudah dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah. Sampai kemudian kita ditanam dalam rahim ibu kita, itu yang jaga, yang memelihara ya, juga Allah. Sampai kemudian ketika kita lahir di dunia, yang menyediakan makanan, yang apa yang kita butuhkan juga Allah. Jadi kalau sekedar kebutuhan itu sudah Allah berikan jauh sebelum kita berdoa. Bahkan apa yang menjadi kebutuhan manusia itu Allah berikan tidak hanya kepada manusia yang beriman, yang kafir aja juga diberikan. Itu saking baiknya Allah ya. Sifat rahmannya Allah itu dinikmati oleh orang mukmin dan orang kafir. Nah, cuma bedanya ya, kalau orang kafir itu dia tidak sadar bahwa dia itu dapat nikmat dari Allah, karena memang dia tidak percaya dengan adanya Allah. Maka untuk membedakan yang iman dengan yang kafir, bahwa yang iman itu mau berdoa kepada Allah. Di doanya itu untuk menunjukkan kalau dirinya itu hambanya Allah, dirinya itu orang yang beriman kepada Allah, maka kemudian dia minta kepada Allah untuk menampakkan kehambaannya. Selain itu juga qiyaman bi hukukir rububiyati, untuk menegakkan hak-hak ketuhanan, bahwa Allah itu zat yang memang bisa untuk dimintai ya, bisa untuk dimintai. Maka ketika seseorang mau meminta kepada Allah, itu dia mengakui akan maha memberinya Allah. Ya, Allah itu maha memberi, maha memberi rizki, memberi karunia, memberi macam-macam. Semua yang kita butuhkan Allah berikan kepada kita. Untuk menunjukkan kalau dirinya itu Tuhan bisa memberi apa saja. Maka sebagai hambanya kita bermohon, berdoa, selain untuk menunjukkan diri kita sebagai hamba Allah, juga untuk melaksanakan perintahnya Allah kepada kita, bahwa kita ini diperintahkan untuk meminta ya, ud'uni astajib lakum. Maka sama-sama meminta, hendaklah kita meminta sesuatu yang lebih istimewa. Jangan hanya meminta yang hal-hal yang sebenarnya tanpa minta pun sudah dikasih. Itu sebenarnya juga sudah baik, karena sudah menunjukkan dirinya sebagai hamba Allah. Tapi hendaknya yang kita minta itu sesuatu yang tidak Allah berikan kepada orang kafir. Nah, apa itu? Pertama iman. Ya, kita mohon kepada Allah agar diberikan iman yang tetap, iman yang stabil, iman yang istiqomah. Gitu. Diberikan hidayah, diberikan taufik. Ya, sampai puncaknya kita mohon kepada Allah agar diberikan husnul khotimah. Yang semua permintaan kita yang seperti itu tidak Allah berikan kepada orang kafir. Kalau rizki orang kafir dikasih, kesehatan orang kafir dikasih, Kadang keselamatan di dunia orang kafir juga diberi.
Tapi kalau iman, hidayah, ya, kemudian istiqomah, itu hanya Allah berikan kepada hambanya yang beriman. Maka mintalah ya sesuatu yang tidak Allah berikan kepada orang kafir. Itu minta iman yang istiqomah, iman yang stabil, ya. Kemudian diberikan hidayah, bimbingan untuk bisa melaksanakan perintah-perintahnya Allah, maunah, pertolongan. Itu hendaknya itu yang kita minta. Kalaupun kita juga tidak dilarang untuk minta rizki, minta selamat, minta dimudahkan, itu tidak dilarang. Cuma kalau kita hanya minta seperti itu, yang kita minta itu sama dengan yang Allah sudah berikan kepada orang kafir. Jadi supaya beda, mintalah yang istimewa. Nah, sehingga sampai ada sebagian orang yang saking dia sudah sangat kenal dengan Allah, itu dia nggak mau meminta. Kenapa kok nggak mau minta? Iktifaan binadhari ilaika, karena Allah sudah tahu apa yang kalian inginkan. Nah, dan dia sadar selama ini apa yang dia inginkan itu tidak usah minta, sudah Allah berikan. Sehingga dia kalau mau minta itu malu, ya, malu. Wong tidak usah minta aja dikasih kok malah minta juga. Nah, itu malu dia. Nah, jadi dia nggak berdoa bukan karena ingkar atau nggak percaya sama Allah, justru karena saking percayanya Allah Maha Memberi dan berdasarkan pengalaman selama ini tanpa meminta aja sudah diberi, maka mereka malah malu untuk meminta. Karena iktimadan ala kismatihi, jadi ada bersandar pada apa yang sudah Allah bagikan, dan pembagian itu sudah selesai, sudah kita terima saat kita masih dalam kandungan ibu kita, saat kita usia 4 bulan kehamilan. Nah, itu kita sudah dapat bagian rezeki seberapa itu sudah Allah tetapkan. Nah, jadi jatahnya sudah ditetapkan. Nah, adapun serah terimanya ya itu diberikan ketika kita sudah ya hidup di dunia ini. Ya. Jadi pembagiannya sudah disampaikan oleh Allah saat kita masih dalam kandungan, tapi serah terimanya, nah itu ada yang diberikan saat kita masih dalam kandungan, saat lahir, saat kecil, saat remaja, saat dewasa, sampai ada juga yang diberikan ketika sudah tua, bahkan ada juga nanti jatah kita diberikan kalau kita sudah di akhirat. Nah, jadi semuanya sudah selesai dibagikan oleh Allah, kita saat ini tinggal memohon keberkahannya. Ya, jatah umur sudah ditentukan, jatah rizki sudah ditentukan, bahkan ya, kita nanti termasuk orang yang selamat atau celaka itu juga sudah ditentukan. Nah, maka kita mohon kepada Allah agar anugerah iman yang ada pada diri kita ini tidak dicabut oleh Allah. Ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Jadi kita mohon kepada Allah jangan sampai anugerah iman yang sudah diberikan kepada kita kemudian oleh Allah dicabut sehingga saat kita mati dalam keadaan kehilangan iman. Nah, jadi sekali lagi hadirin sekalian, berdoa bukan sekedar untuk mendapatkan keinginan diri, tapi berdoa itu merupakan cara menunjukkan bahwa diri kita ini hambanya Allah. Nah, cara menunjukkan bahwa kita sedang melaksanakan perintahnya Allah, yaitu Allah memerintah kita untuk berdoa. Qala Syekh Zarruq radhiyallahu anhu, Syekh Zarruq radhiyallahu anhu telah memberikan nasihat kepada kita tentang adab berdoa. Ya. Wal adabu ala salasati aujuhin. Adab berdoa itu dibagi menjadi 3 bagian. Ya. Adabun fidz dzahiri, yaitu yang pertama adab secara lahiriah, wadzalika biiqamatil huquqi, dan itu dengan cara menegakkan hak-hak Allah, hak Allah untuk dimintai, hak hamba untuk meminta. Ya. Jadi berdoa dalam rangka melaksanakan perintahnya Allah. Allah nyuruh kita berdoa, maka kemudian kita berdoa. Walaupun sebenarnya apa yang kita minta itu tanpa meminta pun oleh Allah sudah diberi. Wa adabun fil batin, yang kedua adab dalam batin, yaitu bil i'radi an kulli makhlukin, dengan berpaling dari semua makhluk,
Artinya ketika kita meminta kepada Allah itu karena kita yakin yang bisa memenuhi ya kebutuhan kita hanya Allah. Yang bisa kita mintain tolong hanya Allah. Yang bisa melindungi kita hanya Allah. Kita sama sekali tidak mengandalkan selain Allah. Dengan kata lain, ketika kita berdoa itu harus sepenuh hati. Ya, sepenuh hati bahwa apa yang kita minta ini hanya akan terkabul kalau kita mintanya ke Allah. Kita tidak mengandalkan usaha kita, tidak juga mengandalkan pertolongan dari selain Allah. Benar-benar hanya mengandalkan Allahnya saja. Itu maksudnya berpaling dari semua makhluk. Wa adapun fihima dan yaitu yang ketiga menggabungkan adab lahir dan adab batin. Ya. Di adab lahir dan adab batin itu digabung menjadi satu, yaitu lahiriahnya berdoa sesuai adab syariat. Adab syariat itu gimana? Jika keadaannya memungkinkan, kalau mau berdoa itu ya pakai pakaian yang sopan, ya, punya wudhu, menghadap kiblat, ngangkat tangan, itu semuanya adalah adab-adab lahiriah. Tapi kalau memang kondisi tidak memungkinkan, tidak harus seperti itu. Ya, misalkan kita sedang di perjalanan, sedang di tempat kerja, atau sedang dalam kondisi darurat, ya berdoalah dengan kondisi yang terjadi pada diri kita sebisanya. Tapi yang penting hatinya itu, ya, hatinya itu penuh dengan kerendahan hati. Nah, seandainya secara fisik kita tidak bisa berpakaian yang sopan ngadep kiblat, ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, artinya tetap boleh berdoa kepada Allah, tapi yang penting hatinya itu dengan kerendahan hati. Nah, adab batinnya tadi itu, adab batinnya kita yakin bahwa yang bisa menolong hanya Allah, yang bisa membantu hanya Allah. Saya tidak mengandalkan ikhtiar saya, juga tidak mengandalkan pertolongan orang lain. Fatalabu intal arifin laisa huwa bilisanil maqal wa inna ma huwa bilisanil hal. Menurut orang-orang yang telah mengenal Allah, adab doa itu tidak cukup hanya dengan ucapan, tapi justru lebih penting yaitu dalam bentuk sikap, kondisi rohani kita, ya, kondisi rohani kita. Apa itu contohnya? Yaitu al-ittiraru, bahwa ketika kita berdoa itu kita merasa sangat kepepet, sangat terdesak, sehingga kita tidak bisa minta kepada siapapun selain minta kepada Allah. Digambarkan itu seperti orang yang tenggelam di tengah lautan, Pak. Ya. Kalau suatu saat misalnya kita mengalami tenggelam di tengah lautan, itu kan pasti kita tidak bisa berharap kepada selain Allah. Mau minta tolong siapa? Minta tolong nelayan, nggak ada nelayan. Ya. Mau berpegangan pada pohon atau akar pohon juga tidak ada. Nah, ketika dalam kondisi seperti itu, satu-satunya yang bisa nolong ya hanya Allah. Nah, ittiror itu kondisi seperti itu, seakan-akan kita ini sedang tenggelam di tengah lautan, ya, sehingga sudah nggak bisa berbuat apa-apa lagi selain hanya mengandalkan pertolongan Allah. Itu lebih penting, ya, lebih utama daripada kata-kata yang kita ucapkan. Jadi kesadaran bahwa diri kita ini tidak bisa apa-apa dan tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah. Wa dhuhuri dzillati, dan tampaknya kehinaan, wal iftiqori, dan tampaknya benar-benar butuh kepada Allah. Jadi mintanya itu karena memang benar-benar kita ini sangat membutuhkan pertolongan Allah. Nah, kama nabahat alaihi biqaulihi, yang demikian ini sebagaimana diingatkan oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam nasihatnya, ma talaba laka syai'un mislul ittirori. Ma talaba, tidaklah menuntut laka padamu apa syai'un sesuatu mislul ittirori, yang sepadan dengan keterpaksaan, keterdesakan, kepepet. Artinya salah satu adab yang harus kita miliki ketika berdoa itu seakan-akan kita ini benar-benar kepepet, benar-benar terdesak, benar-benar tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah.
wala asro'a, dan tidak ada yang lebih cepat bil mawahibi untuk mendatangkan anugerah-anugerah mislu dzilati, dibanding dengan merasa hina, wal iftikori, dan merasa sangat butuh kepada Allah. Jadi semakin kita merasa hina, semakin merasa sangat butuh kepada Allah, maka semakin cepat pula apa yang kita inginkan itu diberikan oleh Allah. Yang kata lain, doanya dengan sepenuh hati. Ketika berdoa benar-benar hanya mengandalkan karunia Allah, tidak mengandalkan yang lainnya. Qultu, aku berkata, kata pengarang kitab ini, innama kana talabul arifin bilisanil hali dunal maqali lima haqqaqahum bihi min wujudi ma'rifatihi. Orang-orang yang telah mengenal Allah itu kalau berdoa, kalau meminta, tidak menggunakan lesan atau ucapan, tapi menggunakan kesadaran, karena mereka itu telah benar-benar menyaksikan kebaikan Allah, ya, benar-benar mengenal Allah. Hatta syahidu, sampai mereka itu menyaksikan minnatahu, anugerah Allah, fi mihnatihi, dalam ujiannya, ya. Saking kenal baiknya sama Allah, orang-orang itu ketika ditimpa ujian, ditimpa musibah, itu yang dia lihat adalah kebaikannya Allah, bukan musibahnya, ya. Karena setiap musibah itu kan pasti ada hikmahnya kan, hikmah dibalik musibah. Nah, itu orang yang saking kenalnya sama Allah, ya, bahwa Allah itu maha baik, Allah itu maha sayang. Ketika sedang diuji pun, yang dia lihat itu bukan ujiannya, tapi yang dia lihat adalah hikmah dibalik ujian. Ya. Jadi Allah menguji saya sakit ini pasti ada hikmah yang baik. Mungkin kalau saya tidak sakit, kesehatan saya justru saya pakai untuk berbuat maksiat. Nah, supaya saya tidak berbuat maksiat, maka oleh Allah dibikin sakit. Nah, itu salah satunya gitu. Misalkan ada orang tadinya kaya raya, kemudian diuji jadi miskin. Dia tidak melihat miskinnya, ya, tapi lihat kebaikan Allah dibalik ujian dalam bentuk miskin. Mungkin kalau saya kaya, saya malah lupa Allah, ya, saya jadi orang sombong. Tapi setelah jadi miskin, saya justru malah jadi tawadhu, rendah hati, terus jadi tekun ibadah. Nah, dia melihat anugerah Allah dalam ujian. Wa nikmatahu fi nikmatihi, dan Allah melihat, dan orang tadi selalu melihat nikmatnya Allah di dalam bencana yang Allah turunkan. Ya, jadi ketika misalnya kayak kemarin kita semua sedang merasakan Allah menurunkan wabah penyakit virus corona. Nah, itu orang-orang yang mengenal Allah, ya, yang dilihat bukan banyak orang mati, banyak orang sakit, bukan itunya, tapi kebaikan-kebaikan yang muncul setelah ada virus corona. Ya, orang jadi sadar akan kelemahannya, bahwa manusia yang katanya sok perkasa, sok pinter, sok segala-galanya, begitu Allah kasih wabah penyakit dalam bentuk virus yang kecil dan lembut saja, mereka menjadi tidak berdaya, sehingga semua orang menyadari akan kelemahannya, menyadari akan kehambaannya, gitu. Jadi banyak cara yang Allah lakukan untuk menyadarkan hambanya, dengan hal-hal yang kelihatannya kecil, tapi ternyata kita menjadikan tidak bisa berbuat apa-apa. Fa idza tajalla, bila Allah menampakkan keagungannya lahum, kepada orang-orang yang kenal Allah, bil kuwati, dengan maha kuatnya, wal jalali, dan maha agungnya, talaqauhu, maka orang-orang yang mengenal Allah itu akan menerimanya bidufi, dengan merasa lemah, wal itlali, dan merasa hina. Jadi ketika Allah menampakkan kekuatannya, kita sadar diri kita itu lemah. Ketika Allah menampakkan keagungannya, kita sadar bahwa kita ini kecil dan hina. Fahina idin yatajalla, maka tatkala demikian yatajalla, jadi jelas, lahum, bagi orang yang mengenal Allah, bismihil jamili, dengan namanya Allah yang maha indah. Jadi karena dia menerima, ya, keagungan Allah, penampakan keagungan Allah dengan kelemahan, kehinaan, akhirnya justru kemudian dia menyaksikan maha indahnya Allah, maha sayangnya Allah.
Jadi terkadang Allah nurunkan bencana kepada manusia itu juga dalam bentuk kasih sayangnya Allah supaya manusia itu sadar. Karena kalau terus dimanjakan dengan kenikmatan, terus dimanjakan dengan karunia yang enak-enak, bisa jadi orang itu malah lupa, ya. Lupa kalau dirinya itu hambanya Allah. Tapi setelah diuji, ya, dikurangi sebagian nikmatnya, akhirnya jadi sadar kalau dirinya itu hambanya Allah. Nah, ketika sudah sadar kalau dirinya itu hambanya Allah, itu sesungguhnya dia sedang menyaksikan maha indahnya Allah. Fayamnahuhum, maka Allah menganugerahkan kepada mereka kula jamilin, segala keindahan, karena dia sadar sebagai hamba Allah yang lemah, hina, ya, sehingga akhirnya oleh Allah diberi karunia yang banyak. Wa idza tajalla, dan bila Allah menampakkan lahum kepada mereka orang yang telah mengenal Allah, bismihi, dengan namanya Al-Aziz yang mulia, Al-Qahar yang maha memaksa, talaqauhu, maka orang-orang itu menerimanya bidzillati, dengan merasa hina, wal iftiqori, dan merasa butuh. Ketika Allah menampakkan keagungannya, menampakkan maha memaksanya, akhirnya si hamba itu sadar akan kehinaan dan kelemahannya, dan dia tidak bisa melepaskan diri dari ketergantungannya kepada Allah. Kalau sudah seperti itu, fatatawaroda, maka akan bertumpuk-tumpuk alaihim, kepada mereka, apa al-mawahibul ghazaru, pemberian-pemberian yang melimpah ruah. Ya, jadi ketika seseorang itu menyadari akan kehambaannya, kehinaannya, kelemahannya, ketergantungannya kepada Allah, maka Allah akan berikan karunia yang melimpah ruah. Fa idza arata, maka bila kalian menginginkan, ayyuhal arifu, wahai orang yang telah mengenal Allah, antat luba, untuk meminta, mimmaulaka, dari Tuhanmu, meminta syai'an, sesuatu, jalban, dalam bentuk pemberian, autaf'an, atau penolakan. Nah, yang kita minta kepada Allah itu kan intinya dua, ya. Minta diberi sesuatu, minta dijauhkan dari bencana, gitu kan. Fa'alaika, maka wajib bagimu bil itirori, untuk merasa terpaksa. Nah, jadi kalau kita minta kepada Allah, nah, lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, seakan-akan kalian itu benar-benar terdesak, benar-benar terpaksa. Wal itiroru, adapun yang dimaksud itiror atau terpaksa, kondisi terpaksa itu huwa ayyakuna kal ghoriki fil bahri, yaitu gambarkan seakan-akan kalian itu seperti orang yang sedang tenggelam di tengah lautan. Jadi setiap kita meminta kepada Allah, setiap kita berdoa kepada Allah, usahakan khusyuknya itu, ya, atau harapan yang besar kepada Allah itu seperti harapannya orang yang tenggelam di tengah lautan. Dia sudah tidak berharap sama siapa-siapa, ya, kecuali hanya kepada Allah. Karena mau minta yang lain kan tidak bisa. Tidak ada siapa-siapa di tengah laut, ya. Maka satu-satunya bisa menyelamatkan ya hanya Allah. Awid doli fil tihil kofri, atau orang yang sedang tersesat di tengah hutan, ya, tersesat di tengah hutan, nggak ada siapa-siapa. Walayaro, dan dia tidak melihat liyabihi ila maulahu, dia tidak melihat siapapun yang bisa menyelamatkannya, yang bisa menolongnya kecuali hanya Allah. Walayarju, dan dia tidak berharap linajatihi, untuk menyelamatkan dirinya, min halakatihi, dari bencana yang dia terima, ahadan, pada seorang, siwahu, selain Allah. Ketika orang tersesat di tengah hutan yang lebat, ketika orang tenggelam di tengah lautan, itu dia sudah tidak bisa berharap kepada siapapun. Tidak ada yang bisa diharapkan bisa menolong, membantu, menyelamatkan kecuali hanya Allah. Nah, kalau orang itu ketika berdoa punya kondisi rohani seperti itu, maka Allah akan segera memberikan apa yang dia minta. Nah, masalahnya kadang-kadang oleh Allah ditunda pemberiannya itu karena kita mintanya juga nggak sepenuh hati, ya.
nggak mendesak istilahnya gitu ya. Nggak apa-apa, nggak dikasih sekarang, nggak mendesak kok. Apa yang dia minta itu belum dibutuhkan saat ini. Nanti aja kalau dia sudah sangat membutuhkan baru diberi. Sebenarnya intinya Allah tetap akan memberi apa yang kita minta. Cuma apakah langsung atau nanti itu tergantung Allahnya ya. Kalau Allah ngelihat wah apa yang kita minta ini belum saatnya diberikan sekarang, ya tidak diberikan sekarang, diberikan nanti. Atau bahkan tidak diberikan kepada yang meminta tapi diberikan nanti kepada anaknya atau ke cucunya, itu bisa terjadi. Tapi yang jelas ya, permintaan kita itu tidak ada yang sia-sia. Kalau toh Allah tidak berikan kepada kita, bisa jadi diberikan kepada anak kita atau cucu kita. Atau diberikan kepada kita tapi tidak di dunia, nanti diberikan di akhirat. Ya. Kemudian wal wuqufu baina yadaihi. Dan orang itu benar-benar hanya menghadap kepada Allah, hanya berharap kepada Allah, tidak berharap kepada selain Allah, karena dalam hatinya yakin yang bisa menyelamatkan hanya Allah. Nah, demikian ini sebagaimana dinasihatkan dalam sebuah syair ya, adabul abidi tadallulun wal abdu la yada'ul adaba. Adab seorang hamba itu adalah harus merasa hina ya. Wal abdu sedangkan hamba itu la yada'u tidak meninggalkan adaba adab. Namanya hamba itu harus selalu beradab kepada Tuhannya yaitu Allah. Nah, ketika dia bisa beradab, maka Allah akan memberi karunia. Fa idza takamala, bila sempurna apa dzulluhu, rasa hinanya atau kesadaran akan kehinaannya secara sempurna, nala maka dia akan memperoleh al mawaddata, apa yang dia sukai, waqtaroba, dan dia menjadi dekat dengan Allah. Semakin merasa hina di hadapan Allah, maka semakin besar karunia yang Allah berikan kepada si hamba tadi. Idza arota, bila kalian menginginkan wurudal mawahibi, diberikannya anugerah-anugerah alaika kepadamu, wahiyal ulumul laduniyatu, yaitu ilmu-ilmu laduni. Misalkan ada orang bermohon kepada Allah agar diberikan ilmu langsung dari Allah. Tidak usah lewat guru, tapi langsung dari Allah. Wal asroru, dan rahasia-rahasia ar-robbaniyatu yang bersifat ketuhanan. Fala syai'a, maka tidak ada suatu asro'u yang lebih mempercepat laka padamu biha, dengan permintaan tadi, misladilati, dibanding dengan merasa hina, wal iftikori, dan merasa sangat butuh. Jadi kalau kita ingin keinginan kita itu segera dikabulkan oleh Allah, kita harus merasa hina dan merasa sangat butuh kepada Allah. Baina yatiyil halimil ghafar, kita senantiasa menghadap Allah yang maha santun, maha penyantun dan maha pengampun. Yakunu dzalika qalban wa qaliban, dan itu kita lakukan secara lahir maupun batin. Jadi sekali lagi ya, salah satu syarat segera dikabulkannya permohonan kita kepada Allah apabila kita ini merasa terpaksa, merasa terdesak, dan sadar bahwa tidak ada yang bisa membantu, tidak ada yang bisa nolong kecuali Allah. Digambarkan seakan-akan kita ini seperti orang yang sedang tenggelam di tengah lautan. Nah, kalau kita tenggelam di lautan, kita udah nggak bisa minta tolong sama siapa-siapa lagi kecuali hanya Allah. Nah, itu hendaknya selalu seperti itu, setiap kali minta kepada Allah. Makanya doanya orang yang terdolimi itu tidak ditolak, karena orang itu kalau terdolimi ya, itu kan dia sudah kepepet, sudah nggak bisa berharap kepada siapa-siapa lagi, sehingga pasrahnya kepada Allah itu total. Nah, pasrahnya kepada Allah itu total. Nah, ketika dia pasrah kepada Allah secara total, baru kemudian Allah memberikan pertolongan. Nah, yang demikian ini sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakina. Ini firman Allah ada dalam surah Taubat ayat 61. Umumnya ayat ini dimaknai secara syariat, karena ayat ini menjelaskan 8 golongan yang berhak menerima zakat. Tapi
nurut pemahaman ulama-ulama tasawuf, nah, ayat ini bukan sekedar menerangkan kelompok yang berhak menerima zakat, tapi juga menerangkan bahwa karunia Allah itu hanya akan diberikan kepada orang yang benar-benar fakir. Fakir itu maknanya butuh yang sangat mendesak. Nah, gitu ya. Jadi ketika kita merasa butuh kepada Allah dan kebutuhan kita sangat mendesak, maka oleh Allah akan diberikan sedekah. Nah, jadi setiap ayat itu ada makna syariatnya, ada makna hakikatnya. Termasuk ayat ini makna syariatnya ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Itu makna syariat itu sangat populer. Nah, adapun makna hakikatnya, ayat ini menjelaskan bahwa pemberian Allah, karunia Allah itu hanya akan diberikan kepada orang yang benar-benar sangat butuh dan mendesak. Kemudian di ayat yang lain lagi Allah berfirman, walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah. Dan sungguh benar-benar Allah telah menolong kalian pada saat perang Badar. Saat itu kalian dalam kondisi sangat hina dan lemah. Jadi di antara perang-perang yang dialami oleh Rasulullah yang sangat terkenal itu adalah perang Badar, ya, sama perang Uhud. Nah, perang Badar itu kondisi umat Islam itu hanya sekitar 313 orang. Itu pun juga dalam kondisi apa adanya. Artinya peralatan perang itu ya sangat minim, perbekalan juga sangat tipis. Nah, sementara musuhnya itu lebih dari 1.000 orang, ya, lebih dari 1.000 orang dengan peralatan yang lengkap, persiapan yang matang. Ya. Malah sebelum perang Badar itu, ya, Rasulullah itu ngasih taunya itu kayak mendadak. Sampai seandainya sahabat tidak ada yang ikut, Rasulullah akan berangkat sendiri, saking mendesaknya itu, ya. Saking mendesaknya, seandainya sahabat belum siap dan tidak mau ikut, Rasulullah akan berangkat sendiri. Tapi ya namanya sahabat tetap setia ikut Rasulullah, walaupun yang ikut hanya sekitar 313 orang. Maka kemudian sebelum perang Badar, Rasulullah berdoa, ya, yang doanya itu diabadikan di dalam Al-Quran, peristiwa itu diabadikan dalam Al-Quran, yang kemudian dijadikan dalil istighosah, ya. Jadi sebelum perang Badar itu Rasulullah beristighosah, mohon pertolongan kepada Allah. Salah satu kalimat dalam doa itu Rasulullah menjawab, ya Allah, mohon kepada Allah, ya Allah, kalau hambamu ini nanti kalah, ya, dibunuh oleh orang kafir, saya khawatir di dunia ini tidak ada lagi orang yang bersujud kepadamu. Karena memang benar-benar sangat sedikit, hanya sekitar 300 lebih sedikit, musuhnya 1.000. Dan perang Badar ini perang antara orang mukmin dengan orang kafir. Maka kalau yang mukmin ini kalah, berarti kan tidak ada yang mukmin lagi. Kalau tidak ada yang mukmin lagi, berarti ya tidak ada orang yang sujud kepada Allah. Aslinya begitu doa itu. Tapi kemudian kemarin, ya, dipakai untuk demo. Padahal ya sama-sama muslimnya, dua kubu ini sama-sama muslim, kok doa pakai itu ya namanya salah pakai itu, ya, salah pakai, ya. Siapapun presidennya di Indonesia tetap banyak orang yang sujud kepada Allah. Tidak akan terjadi gara-gara presiden yang satu menang satu kalah kemudian terus orang tidak ada yang nyembah Allah, tidak ada, ya. Tetap, ya, siapapun presidennya yang menang, orang-orang yang sujud di Indonesia tetap banyak. Kalau zaman dulu, zaman perang Badar itu memang benar-benar orang Islam, orang mukmin itu jumlahnya hanya sekitar 300 lebih sedikit, musuhnya 1.000 lebih. Maka dalam doanya Rasulullah memohon kepada Allah, ya Allah, kalau 300 orang ini meninggal, kalah, gugur di medan perang, saya khawatir dunia ini enggak ada lagi orang yang sujud kepadamu. Tapi kemudian Allah turunkan bantuan dalam bentuk malaikat, ya. Dan malaikat di situ benar-benar hadir ikut perang, Pak, ya. Dalam tafsir itu dijelaskan bahwa malaikat yang Allah turunkan dalam perang Badar itu benar-benar malaikat itu ikut membunuh orang kafir. Nah, tidak hanya sekedar memberi semangat atau memberi kekuatan kepada orang mukmin, tapi malaikatnya sendiri itu ikut membunuh orang kafir. Sehingga diceritakan dalam perang itu
Ada orang kafir yang mau ditebas lehernya dengan pedang oleh orang mukmin, itu pedangnya belum kena, lehernya sudah putus duluan. Kenapa? Diduluin sama malaikat. Itu sering terjadi seperti itu. Ya. Misalkan orang mukmin mau ninju orang kafir gitu, ini tangannya belum kena kepalanya dia sudah jatuh dulu. Kenapa? Diduluin sama malaikat. Nah, jadi bantuan yang Allah berikan dalam bentuk pasukan malaikat itu benar-benar ikut perang dalam perang Badar. Sehingga walaupun jumlah kaum muslimin hanya 300 lebih sedikit, bisa meraih kemenangan dalam perang Badar. Kenapa? Karena tadi ya, Allah benar-benar menolong pada kalian pada saat perang Badar, wa antum adillah. Karena ketika itu kalian benar-benar merasa hina, merasa lemah, ya. Satu-satunya yang bisa nolong hanya Allah. Bayangkan orang cuma 300 dengan peralatan seadanya melawan pasukan 1000 orang lebih dengan peralatan perang yang lengkap, perbekalan yang banyak. Makanya ketika doa dalam kondisi benar-benar merasa hina, merasa lemah, ya, mendesak, itu akan mudah diijabah oleh Allah. Kemudian Rasulullah juga bersabda, innan nasra ma'as sabri. Sesungguhnya pertolongan Allah itu bersama dengan kesabaran. Jadi ketika orang diuji oleh Allah, kemudian dia sabar, maka baru kemudian ditolong oleh Allah. Wa inal faroha ma'al karbi. Dan sesungguhnya kegembiraan itu bersama dengan kesedihan. Artinya orang diuji dalam bentuk kesedihan. Nah, setelah kesedihannya hilang, berubah menjadi kegembiraan. Wa inna ma'al usri yusra. Dan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi sekali lagi kita jangan takut diuji oleh Allah, ya. Jangan takut diuji oleh Allah, karena memang hidup di dunia ini ya ujian iman, ujian kesabaran, ya. Ujian ini kelapangan hati kita, itu semuanya adanya di dunia. Jadi ketika kita mampu bersabar, ya, mampu menahan emosi, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Jadi ya sekalian, mari kita bersama-sama belajar, ya, bahwa ketika kita berdoa, pertama hendaklah kita sadar kalau kita ini hambanya Allah. Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah, dan tidak ada yang boleh kita mintain tolong kecuali Allah. Ketika kita benar-benar merasa butuh, merasa hina, merasa lemah, maka akan datanglah pertolongan Allah. Mudah-mudahan dengan bimbingannya kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an lisanan dzakiran wa rizqan halalan wa ilman nafi'an dan sholihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.